Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatima. Saya dari Prodi Sistem Informasi, masih di mata kuliah Algoritma dan juga Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pengerjaan tugas 2, yaitu untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan terdapat 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, golongan C dengan gaji 9.500.000. Karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lembur 1 jam, gaji lembur 30% dari gaji pokok. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya menjadi 34% dari gaji pokok. Dan jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir yaitu jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya menjadi bertambah 38% dari gaji pokok. Kemudian untuk penugasan yang terakhir, yaitu untuk menginput pada program dan adalah golongan. Dan untuk penugasan yang terakhir, yaitu menginput pada program adalah golongan dan jam lembur, di mana output tersebut adalah jumlah penghasilan dari gaji golongan ditambah gaji lembur. Dan di sini saya akan menggunakan struktur program if else. Ya, di sini ada jenis-jenisnya. Jika if dengan kondisi, maka akan diberi aksi seperti ini. Tapi jika ada if dengan 2 aksi, maka akan menampilkan struktur programnya seperti ini. Dan di sini saya akan menggunakan if else if ya, yang memiliki banyak aksi. Dan tentunya saya akan menggunakan aplikasi NetBeans IDE, yaitu dengan pemrograman bahasa Java. Langsung saja di sini kita buka aplikasinya. Sudah terbuka aplikasinya, kita buat baru. Di sini kita langsung saja next. Kemudian kita ketikkan di sini namanya tugas 2. Kemudian finish. Kita rapihkan dulu di sini kolom-kolom komentarnya yang memang tidak diperlukan. Di sini kita nantinya akan menggunakan pemrograman aritmatika dalam bahasa pemrograman Java. Sebelumnya kita ketikkan dulu di sini, kita tampilkan untuk judul. Ya, kita anggap saja sebagai judul ya, sebagai kegiatan pembelajaran kita di kegiatan tugas 2. Saya sengaja membuat seperti judul di sini. Kita tampilkan teks ya. Judulnya gaji karyawan. Kemudian di bawahnya kita tampilkan tujuan pengerjaan kita, yaitu menampilkan gaji pokok berdasarkan golongan dan jam lembur. Kita coba tampilkan. Baik, kita dulu. Sudah terlihat ya di sini judulnya. Ya.
gaji karyawan, yaitu kita akan menghitung menggunakan program aritmatika, yaitu gaji pokok berdasarkan golongan dan jam lembur. Kemudian kita enter. Di sini saya akan menggunakan tipe data long karena yang mampu menginput 19 digit untuk bilangan bulatnya, karena pada tipe data double atau integer yang lainnya, menurut saya itu tidak bisa menampilkan nanti pada saat kita akan menampilkan pada golongan C yang menampilkan digit lebih dari 10 juta, karena nanti di akhir kita akan melakukan penambahan, yaitu pemrograman aritmatika berdasarkan golongan dan juga jam lembur. Jadi saya menggunakan tipe datanya long. Kemudian nanti kita akan melakukan percabangan if else. Sebagai variabel pertama, kita masukkan gaji pokok. Sebagai kata kunci pertama juga, yaitu gaji pokoknya, misalkan golongan 5 juta ya, golongan A, yaitu 5 juta. Dan di bawahnya string, kita akan menampilkan teks pada golongan. Kita tuliskan di sini 0. Pada percabangan if else, kita ketikkan di sini if, yaitu kita masukkan kondisinya di sini, yaitu gaji pokok yang sama dengan, ya, kalau sama dengan itu simbolnya menggunakan simbol sama dengan double, 5 juta. Kemudian kita buka dulu. Kita masukkan di sini aksinya, golongan A, string karena kita menggunakan string ya. Kita masukkan di sini golongan A. Kita tab saja. Kemudian yang kedua, kita masukkan else-nya di sini. Else if kita ganti dulu di sini nih. Kemudian kita masukkan kondisi yang kedua, yaitu jika gaji pokoknya sama dengan 6.500.000, maka akan masuk dalam golongan B. Selanjutnya kita copy paste saja di sini biar cepat. Untuk if else if-nya ya kita ganti jadi 9.500.000 untuk golongan C. Dan kita tambahkan saja di sini untuk suatu kondisi di mana else if-nya itu lebih dari 9.500.000, maka golongan tidak ditemukan.
kita lakukan tes saja untuk menampilkan system.out.println. Kita akan menampilkan golongan sama dengan plus golongan. Setelah itu .out.println kita akan menampilkan gaji pokok dari karyawan berupa RP ya, tambah gaji pokok. Kita tampilkan berhasil atau tidak. Baik, kita coba apply. Ya, di sini sudah muncul ya. Kalau kita di sini ketikkan misalkan 5 juta, ya, misalkan kita ketikkan di sini 5 juta, ini termasuk golongan A, di mana gaji pokok golongan A adalah 5 juta. Ya, ini ya, golongan A dengan gaji pokok Rp 5 juta. Kemudian kita coba lagi di sini, di kata kuncinya kita rubah menjadi 9.500.000 misalkan. Di bawah sini sudah muncul untuk golongan C, yaitu dengan gaji pokok 9.500.000. Ya, ini untuk menampilkan gaji karyawan berdasarkan masing-masing golongan, baik golongan A, B atau C, atau mungkin di sini kita masukkan gajinya misalkan 10 juta. Nah, gaji karyawan di mana gaji pokok berdasarkan golongan, ya, di sini golongannya tidak ditemukan karena gaji pokoknya yaitu lebih dari 9.500.000 alias 10 juta. Tapi di sini barisnya masih kurang rapi ya, kita rapihkan dulu, kita tambahkan slice T di sini agar terlihat rapih. Ya, sudah terlihat rapih ya di sini, baik antara golongan dan juga gaji pokok. Kita masukkan saja di sini yaitu 6.500.000. Ya, 6.500.000 golongan B dengan gaji pokok ya, di sini sudah muncul Rp 6.500.000. Dan selanjutnya kita akan menambahkan untuk jam lemburnya. Kita buatkan tampilan untuk menampilkan jam lembur dulu. System.println ya, kita tampilkan. Nah, di sini sebagai pembatas nanti kita akan menampilkan jam lemburnya. Kita masukkan dulu di sini pemrograman aritmatikanya, kita masih menggunakan long, di mana jam lembur kalau 1 jam ya, jam lemburnya kita simbolkan dengan variabel jam lembur 1, di mana jam lembur 1 itu adalah 30 ya, 30% nantinya per 100 kita di belakang saja, kalikan dengan gaji pokok, kemudian dibagi 100. Di sini kita akan menampilkan system.out.println
lembur sama dengan maaf, di sini gaji lembur. Gaji lembur sama dengan RP ya. Kita tambahkan jam lemburnya. Kita coba tampilkan di sini. Error teman-teman. Karena kita masih kurang untuk di penugasan aritmatika terakhir, kita nanti tambahkan dulu baru kita run. Kita tambahkan dulu di sini ketika gaji lemburnya selama 1 jam maka akan bertambah jam lembur 1 ini ya. Ternyata kodenya dari variabelnya kurang tepat tadi. System.out.println gaji lembur jika 1 jam ya. Jika kita dari golongan B ya, ini dari golongan B melakukan jam lembur selama 1 jam itu dengan gaji pokoknya dikalikan 30/100, kemudian akan bertambah di mana gaji lembur 1 jamnya itu sama dengan 1.950. Selanjutnya kita akan menambahkan di sini gaji pokok plus sama dengan jam lembur 1. Kita rubah saja di sini ya biar lebih mudah ya. Tidak usah lah. Gaji pokok plus sama dengan jam lembur 1. Kemudian kita tampilkan system.out.println di mana kita akan menampilkan jumlah gaji pokok itu merupakan penambahan dari penugasan terakhir gaji pokok. Ini ya, gaji pokok ditambah dengan jam lembur 1 itu kita akan menampilkan dengan perintah sistem ya, system.out.println di mana teks yang akan kita tampilkan adalah jumlah gaji pokok atau jumlah di sini penghasilan ya. Jumlah penghasilan terakhir adalah penambahan dari gaji pokok dan juga jam lembur. Kita run. Ya, di sini sudah muncul ya untuk gaji karyawan berdasarkan gaji pokok berdasarkan di sini sudah ditampilkan untuk gaji karyawan, gaji pokok berdasarkan golongan dan jam lembur di mana kita sudah memasukkan di atas yaitu golongan B 6.500.000. Kemudian untuk jam lemburnya di mana gaji lembur 1 jam mendapatkan 1.950.000, kemudian jumlah penghasilannya dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur itu adalah 8.450.000. Kemudian kita akan menambahkan untuk jam lemburnya di sini adalah untuk jam lembur 1 jam, kemudian ada jam lembur 2 jam, 3 jam, 4 jam dan juga lebih dari 4 jam. Kita akan menambahkan di sini
copy paste saja biar cepat. Ketika jam lemburnya 2 jam, maka akan dikalikan 32% dari gaji pokok. Ketika jam lemburnya 3 jam, akan ditambahkan 34% dikali gaji pokok. Kemudian untuk yang 4 jam 36% dari gaji pokok. Kemudian jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka akan ditambahkan 38% dari perkalian gaji pokok. Kemudian untuk menampilkan di sini, untuk menampilkan dari masing-masing presentase jam lemburnya, kita masih menggunakan sistem copy paste biar cepat. Kita ganti saja di sini untuk tampilan teksnya. Jika gaji lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari 5 jam, ya di sini, maka plusnya juga akan kita rubah. Begitupun dengan sistem aritmatika yang di bawahnya. Kita copy paste. Dua, 3, 4, 5. Oh, ini lebih dari. Ini juga lebih dari. Nah, setelah seperti ini, kita dapat memasukkan masing-masing ini lebih darinya. Kita coba ganti saja menjadi simbol variabel jam lembur 5, gitu aja. Biar sama urutan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang dimaksud di sini adalah gaji lembur lebih dari 5 jam. Ya, lebih dari 5 jam itu adalah penambahan untuk jam lembur 5. Kemudian di sini kita coba masukkan ya secara manual. Untuk misalkan ternyata karyawan itu adalah mendapatkan gaji 9.500.000 dan melakukan, ketika satu karyawan itu melakukan jam lemburnya itu nanti hanya 1 ya. Kita pilih 1 saja. Misalkan ini jam lembur untuk yang 1 jam, ini jam lembur untuk 2 jam, 3 jam, 4 jam, lebih dari 5 jam. Kemudian ternyata karyawan itu ya mendapatkan gaji pokok 9.500.000, itu termasuk golongan apa, dan telah melakukan kerja lembur selama 4 jam, dimana kerja lembur 4 jam adalah 36% dikali gaji pokok ya. Kemudian nanti akan muncul totalan di sini jumlah penghasilannya. Ya, kita naikkan dulu. Baik. Gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur, di mana gaji pokoknya 9.500.000 termasuk golongan C, dan melakukan jam lembur 4 jam, sehingga penambahan untuk gaji lemburnya selama 4 jam adalah penambahan sebanyak 3.420.000. Kemudian di sini jumlah penghasilannya menjadi 12.920.000. Seperti itu. Terus kemudian kita bisa juga
Misalkan di sini mengganti menjadi 5 juta. Ya, 5 juta. Kemudian di sini ternyata karyawan tersebut melakukan kerja lembur selama lebih dari 5 jam. Ya, maka akan mendapatkan penghasilan tambahan perkalian gaji pokok dengan 38% atau 38 dikali gaji pokok dibagi 100. Maka jumlah penghasilannya yaitu di sini ya, muncul untuk gaji pokok 5 juta termasuk golongan A, kemudian melakukan kerja lembur lebih dari 5 jam, dan ini ada penambahan penghasilan sebanyak 1.900.000, jadi total penghasilannya adalah 6.900.000. Kemudian kita bisa mencoba lagi di sini, misalkan dia itu ternyata gajinya 6.500.000. Ya, gajinya 6.500.000 dan melakukan jam lembur sebanyak 2 jam, dimana 2 jam itu menambahkan gaji lemburnya sebanyak 32% dari gaji pokok ya. Jadi jumlah penghasilan akhirnya adalah gaji 6.500.000 dengan golongan B, melakukan jam lembur 2 jam sehingga gaji lemburnya mendapatkan 2.080.000 dan totalnya menjadi 8.580.000. Ya, kurang lebihnya itu adalah hasil kerja saya dalam pengerjaan tugas 2 untuk menggunakan program sederhana dari statement if kasus yang sudah tercantum di tugas 2. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.